Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel resmi dari blog belajar.id, yaitu Kecoa Sakti Official. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja memilih dan ingin mendalami ilmu berkaitan dengan teknik informatika atau komputer, tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel resmi kami ini, karena di sini kita akan belajar ilmu yang berkaitan dengan teknik informatika, seperti bagaimana cara menjadi seorang programmer dari nol sampai bisa. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan mengenal konsep dari database atau basis data. Seperti namanya, database atau basis data ini terdiri dari dua kata, yaitu basis, yang arti sederhananya yaitu kumpulan, dan data yang arti sederhananya merupakan value atau nilai yang didapatkan dari hasil penelitian atau percobaan. Tetapi sebelum kita membahas tentang database secara menyeluruh, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep data. Jadi sebenarnya data itu apa sih? Data dapat diartikan sebagai representasi dari keterangan atau fakta yang mewakili suatu objek atau kegiatan yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, angka, simbol, dan lain sebagainya. Jadi artian dari data itu luas. Sekarang adapun contoh data itu yang sering kita lihat seperti umur, nama, suhu, halaman, prodi, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi contoh dari data itu luas, bahkan di sekitar kita pun kita sering berjumpa dengan data. Contoh sederhananya pada buku. Pada buku ini terdapat data atau informasi seperti judul buku, jumlah halaman, nama penulis, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak. Jadi apa yang di sekitar kita ini pasti data atau dapat disebut juga dengan data. Bahkan hasil penelitian kita lakukan itu dapat menghasilkan data juga gitu. Sekarang kita akan belajar dari konsep pengolahan dan penyimpanan data sebelum adanya database. Jadi di sini kita belum membahas tentang database, tetapi teknologi sebelum adanya database. Sebelum ada database, di sini kita mengolah atau menyimpan data itu menggunakan namanya FBS atau Traditional File Based System. Jadi data itu disimpan ke dalam file-file tertentu. Dan biasanya setiap data ini dimiliki oleh setiap instansi terkait. Contohnya di sini suatu perusahaan penjualan misalnya terdapat 3 bagian, yaitu bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian penjualan, di mana setiap bagian ini memiliki sistem informasi masing-masing. Contohnya bagian pembelian memiliki sistem informasi pembelian, di mana pada sistem informasi pembelian tersebut menyimpan data barang, pemasok, pembeli, karyawan ke dalam dokumen berupa file gitu. Begitu juga dengan bagian persediaan, mereka memiliki sistem informasi persediaan sendiri dan menyimpan data berupa barang, gudang, mobil, dan data karyawan. Begitu juga dengan bagian penjualan, mereka memiliki sistem informasi sendiri yang menyimpan data barang, pelanggan, penjualan, dan karyawan. Dan data ini dimiliki oleh setiap instansi tersebut. Jadi dapat kita lihat pada gambar berikut, setiap instansi ini pasti membutuhkan data yang sama atau memiliki data yang sama, seperti pada bagian pembelian membutuhkan data barang, sedangkan pada bagian persediaan juga membutuhkan data barang. Tetapi data ini dimiliki oleh setiap instansi itu dan disimpan ke dalam data yang berupa file. Makanya disebut dengan traditional file based system. Biasanya data ini disimpan ke dalam file berupa Excel, Notepad, atau dokumen lainnya. Oleh sebab itu, dari teknologi FBS ini terdapat beberapa permasalahan. Seperti yang pertama, kapasitas, di mana setiap instansi itu memiliki data yang berkaitan dan menyimpan data yang sama juga. Otomatis di sini kita akan kelebihan penggunaan kapasitas. Seharusnya kita bisa menghemat nih. Dengan satu informasi data saja kita bisa dimanfaatkan untuk setiap bidang. Tetapi karena di sini setiap bidang itu menyimpan datanya masing-masing, tentu terdapat permasalahan kapasitas yang akan semakin lama semakin banyak dan makin berat gitu. Permasalahan yang kedua yaitu duplikasi data. Dengan teknologi lama seperti FBS ini, data itu memungkinkan terjadinya duplikasi antara bidang satu dan bidang lainnya. Sehingga di sini akan berkaitan juga pemborosan kapasitas. Seharusnya data itu tak duplikasi, tetapi karena dilakukan dengan manual, kita tak sadar, makanya terdapat data yang sama pada setiap bidang tersebut. Selanjutnya, format tidak sama. Karena data itu dikelola oleh setiap bidang yang berbeda-beda, maka di sini akan terjadi format yang tidak sama antara bidang pertama dan bidang kedua. Permasalahan yang lain berkaitan dengan keamanan. Di sini karena data masih
disimpan ke dalam file based system, otomatis di sini terdapat kelemahan terhadap keamanan dari data tersebut, seperti adanya data rusak, hilang, ataupun data yang tidak bisa diakses. Dan permasalahan yang lainnya yaitu integritas data. Integritas data ini berkaitan dengan konsistensi data yang ada pada setiap bidang. Integritas ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengintegritaskan suatu data dari setiap bidang. Jadi di sini akan lebih mudah dalam melakukan pengolahan data yang dibutuhkan oleh setiap bidang dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, maka di sini diciptakan atau dibutuhkanlah suatu teknologi baru, yaitu namanya database. Jadi database itu apa sih? Database itu dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain, yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Artian lain dari database itu merupakan tempat penyimpanan dari kumpulan data yang digunakan oleh banyak pengguna. Jadi database ini dapat menyimpan berbagai jenis data ke dalam satu tabel atau satu penyimpanan, dan setiap data itu saling berhubungan satu sama lain. Dan data itu juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna. Jadi bukan dimiliki oleh satu orang saja, tetapi bisa dimiliki oleh banyak pengguna juga. Contohnya dimiliki oleh banyak instansi. Jadi di sini akan mengurangi permasalahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tentang setiap bidang memiliki datanya masing-masing. Adapun prinsip dan tujuan dari database itu, yang pertama yaitu melakukan pengaturan data atau arsip. Jadi database ini bertugas untuk mengatur data yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Jadi akan lebih terstruktur. Tujuan lain dari database ini yaitu untuk melakukan manajemen data, seperti menambah data, menghapus data, mengolah data, dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan operasi tersebut, kita membutuhkan bantuan software atau perangkat lunak yang dinamakan DBMS atau Database Management System. Jadi apa itu DBMS atau Database Management System? Database Management System atau DBMS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk melakukan atau mendefinisikan, mengelola, dan mengakses data atau informasi yang ada pada database. Jadi DBMS ini seperti fungsi kita untuk melakukan pengolahan data yang ada dan disimpan pada database. Sekarang kita coba lihat ilustrasi dari penggunaan DBMS atau Database Management System. Dan di sini kita coba bandingkan pada bagian ilustrasi FBS atau File Management System tadi. Di sini kita masih menggunakan kasus yang sama, di mana suatu perusahaan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian penjualan. Di mana setiap bagian ini memiliki sistem informasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti bagian pembelian memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi pembelian. Bagian persediaan juga begitu, memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi persediaan. Begitu juga bagian penjualan memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi penjualan. Berbeda dengan FBS tadi, untuk DBMS data ini disimpan ke dalam satu database. Jadi setiap bagian ini dapat mengakses data yang ada pada database yang sama, sehingga di sini akan mengurangi terjadinya duplikasi data dari setiap bidang, karena setiap bidang ini mengakses data yang sama. Dan untuk mengakses data ini dibutuhkan jembatan atau pintu, yaitu namanya DBMS. Jadi untuk mendapatkan informasi dari database ini, seperti mengupdate data, mengambil data, dan menghapus data, itu akan dilakukan oleh DBMS. Untuk melakukan pengolahan data dari DBMS ini dibutuhkan bahasa, namanya bahasa database atau bahasa basis data. Bahasa database ini merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang ada pada database. Bahasa database ini secara umum terdapat 2. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL ini berfungsi untuk melakukan manipulasi terhadap struktur tabel atau data yang ada. Contohnya membuat tabel, menghapus tabel, ataupun melakukan modifikasi terhadap struktur tabel yang ada pada database. Dan yang kedua yaitu Data Manipulation Language, dan ini berbeda dengan
DDL tadi, kalau Data Manipulation Language atau DML ini berfokus bagaimana bahasa digunakan untuk mengolah data yang ada, seperti mengupdate data, menambah data, ataupun menghapus data yang ada pada database. Jadi perbedaannya itu, kalau DDL itu untuk strukturnya, sedangkan DML ini untuk isian datanya. Adapun beberapa contoh DBMS atau Database Management System yang sering kita gunakan atau kita lihat. Yang pertama yaitu MySQL, yang kedua Oracle, ketiga PostgreSQL, keempat Microsoft Access, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan contoh dari DBMS tersebut. Dan yang dipaparkan ini bukan database ya, tetapi software untuk melakukan pengolahan data pada database. Makanya namanya Database Management System. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan tentang database. Untuk materi selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat pada bagian playlist tentang database. Di situ saya akan mempublish tutorial lengkap tentang database, bagaimana cara mengolah data database dan konsep dari database itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah, dan jangan lupa dukung selalu channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share sehingga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain yang ingin belajar tentang database. Terima kasih sebelumnya.